Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ulun terima kasih banyak pada Bapak, kawan-kawan sabratan, Bapak Ibu sabrataan sudah bersedia hadir di sini. Ya Allah, karena apa namanya? Ini memang disuruh disampaikan ke sekolah. Penting berarti penting disampaikan di sekolah. Jadi sampaikan. Jadi materinya itu judulnya disiplin positif di sekolah. Nah, sekarang isinya kayak apa? Pertama, misalnya pian nih main kepalan tangan berdua tuh, apa berdua? Kalau kepalan tangan, terus ada pertanyaan nih berdua. Kira-kira pertanyaan nomor 1, apakah pian atau kawan pian yang akan membuka kepalan tangan pian tuh? Ya, alasannya apa? Misalnya apa alasan pian atau alasan kawan pian tadi membuka kepalan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pian atau pian yang menutup kepalan pulang? Tadi kan membuka, satu tadi lo membuka. Atau yang B bang menutup kepalan dia pulang. Nah, alasannya apa pulang? Alasannya apa? Bila pian menutup atau kawan pian tetap membiarkan menutup, gitu nah. Kemudian yang ketiga, nah dari kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan kita itu? Nah, kira-kira menurut pian-pian siapa yang memegang kendali yuk? Kita sendiri boleh, ya Allah. Yang buka gitu, udah enak. Nah, amun dipaksaannya kalau bu, gitu kita seorang sebegini. Nah, itu jadi kemungkinan jawaban yang pertanyaan pertama kedua itu variasi. Bisa pian yang bersedia membuka, atau pian tetap bertahan dengan kepalan pian. Kemudian yang pertanyaan ketiga, siapa yang kontrol gitu tadi? Ibu kan kita seorang. Nah, yang kontrol adalah kita sendiri yang memegang kontrol. Ya Allah, apakah kita akan membuka atau menutup kepalan tangan kita? Ya, atau misalnya itu bergantung dari sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kita tuh menutup ini kebutuhan kita apa gitu nah. Ya Allah. Jadi biar membuka kita memang butuh membuka, kalau kita menutup kita memang menutup. Jadi intinya kita sendiri yang punya kontrol. Kita sendiri. Orang-orang lain sebelumnya kada kawan kontrol seperti itu. Nah, sekarang yang ini itu kaitannya dengan choice theory. Ada namanya teori kontrol. Teori kontrol dan beliau ini meluruskan tentang kontrol tadi. Yang miskonsepsi tentang definisi kontrol. Nah, kemudian dalam teorinya, pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah kita kan kayak ayo ke sini, ayo ke sini, ke sini. Nah, seolah-olah kita bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya itu adalah ilusi. Nah, sebenarnya murid jadi mau itu karena sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, jadi kayak itu, Jar. Jadi sebenarnya itu ilusi aja pada kalau kita kontrol, tapi sebenarnya ilusi. Dirinya murid sendiri yang mengontrol, mengizinkan kita ini untuk dikontrol. Karena apa? Karena yang kebutuhannya yang hendak dikontrol, misalnya lo yang memang butuh itu. Nah, itu teori yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu kayak bujukan, ya nah, kasih nah, misalnya lo. Nah, itu ilusi juga aja. Karena apa? Karena di situ apa? Segala usaha mempengaruhi murid dalam jangka waktu tertentu aja. Waktu yang kayak yang lanjut bisa jadinya kada enak lagi ya lo, karena kada ada lagi dari kita gitu nah. Jadi yang penguatan positif juga kurang, juga ilusi dimasukkan di teori ini. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik anakan membuat orang bersalah nih. Mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kita ibaratnya bahasanya ini, kasihan mama berhikam. Nah, itu ngarannya membuat merasa bersalah pada diri anak gitu. Nah, itu sebenarnya bukan untuk menguatkan karakter. Nah, itu ilusi. Nah, kemudian berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ini intinya kawat untuk memaksa kalau kita orang dewasa seperti itu. Pada ilusi. Nah, kalau ini dipaksakan, bahkan nanti akan terjadi hubungan permusuhan. Ya Allah, akan terjadi hubungan. Kalau kita memiliki merasa bisa memaksa gitu nah, bisa memaksa. Nah, itu yang ilusi-ilusi dalam
choice teori. Kemudian, nah, beliau juga mengemukakan perubahan dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Kalau kita ingin memperbaiki cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, kemudian bagaimana kita berpikir tentang manusia, kemudian ubah paradigma kita, skema pemahaman penjelasan tentang aspek-aspek tentang realitas. Ini yang dikatakan oleh Stephen Covey. Nah, kemudian, nah ini yang stimulus dari respon dan teori kontrol berpindahan. Pertama, di stimulus respon kita memandang bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau di teori kontrol, kita melihat kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sama melihat anak, dikira sama, kita belajar. Ternyata beda kita kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kalau teori kontrol itu kolaborasi untuk menciptakan kesepakatan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau yang di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, itu yang diinginkan, ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita memandang mana siswa lah, bahasanya kan ini pasti ada sama kebutuhannya sama kita gitu. Nah, pro kontra, ini pro ya pro. Nah, itu ininya kita bisa ngontrol anak, tapi sebenarnya kita ini seorang yang bisa ngontrol dirinya seorang gitu. Kayak ini paradigmanya. Kemudian makna disiplin. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, kaitannya pasti dengan kata tertib, peraturan, kata tertib, itu kan hubungannya sama lawan hukuman, tidak kata disiplin. Kaitannya itu. Nah, sebenarnya hukuman tadi itu sungguh berbeda. Ya, belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Nah, hukuman itu justru salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, itu yang makna disiplin bujuran. Jadi ibaratnya hukuman tadi kan paling akhir benar gitu. Nah, kalau kada aja, itu yang dikehendaki. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dia disiplin asbarat nangar Allah tepat waktu, tepat jam ngumpul tugas misalnya kan, namanya pemberitaan kan itu kaitannya dengan ketidaknyamanan misalnya gitu. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi sama aja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya orang lain, bila kita ada kaum disiplin diri kita, maka kita perlu orang lain. Nah, dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sementara merdeka yang disiplin tadi, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya kita seorang yang hendak mendisiplinkan diri, bukan karena motivasi eksternal. Kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita. Nah, kalau kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau ibaratnya perlu motivasi eksternal. Kalau kita tidak bisa memunculkan motivasi internal tadi. Nah, kemudian makna merdeka menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Merdeka artinya kita bisa memerintah diri sendiri. Itu kalau
pengertian disiplin merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Ki Hajar dan dosen, dua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang. Nilai-nilai tadi kita namakan dengan kebajikan universal, artinya disepakati oleh berataan. Nilai-nilai kebaikan, nilai kebajikan yang disepakati oleh berataan. Itu maksudnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian misalnya apa nilai kebajikannya? Kalau pada profil pelajar Pancasila yang 6 ini, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Kemudian nilai kebajikan menurut yang lain, menurut Ibo banyak lagi itu. Toleransi, seterusnya sampai dengan komitmen. Nilai kebajikan yang petunjuk umur hidup banyak tuh. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang universal tadi yang diterima oleh seluruh orang, yang disepakati oleh seluruh orang. Kemudian yang the seven essential virtues itu ada 1, 2, 3, 7. Ada 7. Ini banyak lagi. Nah, nilainya kebajikan, kejujuran, kesetiaan, semangat, kreatif, dan seterusnya. Nah, kemudian, yang ini sebelah sini doang. Ada namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, menurut dosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Artinya, kita itu perilaku 3 motivasi ini yang menyebabkannya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mau melaksanakan itu supaya kita terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu motivasi pertama. Biasanya ada pertanyaan, misalnya apa yang akan terjadi bila kita tidak melakukannya? Misalnya itu. Biasanya itu yang motivasi pertama. Bergerang misalnya kalau kita kadang gol ini, jangan itu. Itu yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bergerang hadiahnya. Bergerang kesan kita, itu maksudnya. Nah, ini yang motivasi perilaku kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini bahasanya kan karena memang yakin kita gitu, menghargai diri kita bukan karena yang lain. Nah, dua di atas itu karena motivasi eksternal dari luar. Kalau yang nomor 3 itu yang dari dalam diri kita, motivasi internal. Nah, jadi bagaimana sama anak-anak itu kan? Ingat kira-kira hakun apa misalnya itu karena ketidakhukuman ketakutan misalnya lo, atau yang kedua karena ada hadiah kah dari kita, atau yang diinginkan sebenarnya kan memunculkan yang motivasi ketiga dari inya seorang gitu, dari inya seorang kehendaknya kayak itu, anaknya kayak itu. Nah, kemudian ada namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini salah satu cara menyelesaikan masalah-masalah pada siswa gitu, namanya restitusi istilahnya. Nah, restitusi ini proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi mereka sendiri yang menemukan solusi mereka gitu, solusi mereka, bukan kita yang inilah ada. Jadi kita kolaborasi dengan siswa, mereka sendiri yang menemukan solusinya, dan mereka tuh anak yang kayak Pak, ini seorang gitu, ini seorang kita tawarkan. Nah, itu yang namanya restitusi. Kemudian ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Kita lihat tabel samping dulu. Kalau hukuman itu kayak apa? Nah, hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jarang nyaman hukumannya. Dan yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau untuk anak jangka waktu yang panjang. Ini sama di rumah sebujurnya. Ya Allah, kalau kita menghukum itu kan ya ini kada nyaman, anak itu kan kada nyaman jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan dan tanda kutip korbannya. Kemudian murid anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi kalau hukuman bisa antara dua, bisanya pasif habis dihukum, atau malah tambah agresif. Itu kalau hukuman. Nah, itu identitas gagal. Kalau identitas sukses ada 2, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya bagaimana? Sesuatu harus terjadi, sama tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Korban diabaikan, kemudian murid anak dibuat tidak nyaman,
penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu pilihan, kemudian bisa menguatkan murid anak, kemudian korban mendapatkan ganti, murid anak mendapat penguatan dan masalah terpecahkan. Nah, dari tabel di samping ini, tabel samping, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya anak datang memakai sepatu yang ada sesuai peraturan, nah, atau baju kah yang kadang keluar misalnya lo, nah tiba-tiba lo katak, dia gunting katak, kan tiba-tiba tuh, tiba-tiba, nah itu tiba-tiba itu hukuman, kadang direncanakan, hukuman. Kemudian anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dengar tahu kalau ini baju keluar tuh apa kena, oh tiba-tiba sekalinya bapak ibunya natak baju ulun ya, atau kayak apa suruh pakai baju kan misalnya lo, kada baju sehari, nah, itu hukuman karena bersifat satu arah. Hanya pihak guru yang memberikan, murid yang menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Itu ciri-ciri hukuman. Nah, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ucapan kita tuh bisa merupakan hukuman gitu. Nah, jadi kalau fisik sudah jelas lo, fisik kalau ucapan bisa sekalinya bisa berupa hukuman. Kalau dengan verbal lah bahasanya. Nah, kemudian kita lihat dulu yang ini. Misal, aku hukuman konsekuensi. 11. Nah, menurut Bang Dian. Nih, ada tulisan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bang Dian, sanksi konsekuensi atau hukuman? Apa yo? Hukuman kah? Cobain lah. Oh, biasa lah. Oh, biasa lah. Sanksi lah. Coba. Bujur. Sanksi. Karena kita lihat bukan mau jadi bedanya hukuman sanksi itu. Berikut. Lari mengelilingi lawan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Hukuman. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Ada 2 nih, ada 2. Ada 2. Nyari sanksi lah kita lihat. Nah, sanksi. Lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, wujud. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ayo. Hukuman lah. Kita cek hukuman. Sanksi. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya soalnya. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Tertulis apa? Hukuman. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Konsekuensi lo nya suruh bersih. Nah, konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk menjalankan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Konsekuensi tertinggal. Lanjut. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan oleh bermain di guru piket karena mencederai teman saat bermain lapangan. Sanksi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas usai membahas ketertinggalan pembelajaran. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar yoga. Hukuman. Ini karena berkaitan dengan pelajaran olahraga. Kalau olahraga ada apa aja gitu. Tuh. Juga membersihkan AC karena mematahkan pensil kawannya. Sanksi. Itu ya. Hukuman.
Nah, bisda. Nah, jadi intinya apa namanya? Mana tadi? Kalau konsekuensi itu biasanya ada di peraturan, kita melihat peraturan gitu loh. Kalau peraturannya kayak ini berarti konsekuensi, nah sanksinya konsekuensi itu. Tapi kalau yang tiba-tiba tadi yang di luar peraturan, di luar sanksi yang kesepakatan kita itu namanya hukuman. Nah, kemudian yang tadi sudah, kadang yang ini hukuman begitu tadi. Kalau yang ini, nah sementara konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Kalau yang peraturan tadi kan itu umumnya dibuat pihak guru sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Makanya kan ada tata tertibnya, sanksi, ya, sudah tahu semuanya. Itu namanya konsekuensi. Kemudian pada konsekuensi murid tetap tidak nyaman jangka waktu yang pendek. Ya Allah. Biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya 2 kali kadang ngumpul tugas, kadang ngajakan tugas, maka ada konsekuensinya kayak yang tadi. Nah, peraturan dan konsekuensi ini mengikuti kita sebelumnya. Nah, sikap di sini guru senantiasa memonitor murid. Jadi kita memantau dari yang peraturan yang sudah ada, itu namanya konsekuensi. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, sekalinya kita memberi penghargaan tuh juga bisa merupakan hukuman bagi orang lain yang diberi penghargaan. Maksudnya apa? Ini penelitian oleh Alficon gitu. Memberikan penghargaan baik nilainya atau bon baik reward atau hukuman. Ini dianggap sidin hukuman nih Pak ini. Iya. Hukuman dia. Nah, itu maksudnya apa aja? Ini penelitian orang mah. Ternyata orang dianggap nilainya sama dengan menghukum ya. Kita lihat pertama dulu. Pertama, jangka pendek dan jangka pandang. Nah, penghargaan itu efektif jika menginginkan orang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Bila sudah ada diberi lagi, ampi hidingnya gitu. Yang jangka waktu pendek. Kemudian, nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu, selain senantiasa berharap mendapat penghargaan, jika kita tidak menyadari tindakan yang baik, maka ada lagi kita gitu nah. Ada lagi kita. Nah, berikut penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Artinya kan sebenarnya ranking 1 gitu. Sekalinya ada ranking 1. Padahal kita beri penghargaan nih, kita ranking 2. Tapi misalkannya ada ranking 1. Nah, itu bagi sistem tadi itu menganggap adalah hukuman. Itu adalah hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, seperti itu. berharap. Halo. Nah, jadi itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kalau kita melakukan kreativitas, nyawa biasanya kan bukan dibatasi, jadi akhirnya kan dia mengharap gitu aja. Jadi ada plong dari inya tuh. Bukan karena dia mengharap hadiahnya, bukan karena kreativitasnya seorang. Jadi itu maksudnya penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Misalnya anak nih, karena kan sudah bisa membaca, senang deh ya lo, bisa membaca dah. Nah, kita beri hadiah. Nah, itu dianggap si Din nih merusak motivasi dirinya gitu nah. Padahal dia sudah bangga seorang gitu nah, sudah memiliki motivasi intrinsik. Kita beri hadiah, nah itu dianggap menghilangkan motivasi dalam diri anak, bukan secara alami kayak gitu nah. Itu yang maksudnya dihukum oleh penghargaan. Kemudian yang kembali ke restitusi tadi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Jadi kita pian ini misalnya kayak ini tindakan, nah kayak apa menurut salah katakan itu maksudnya. Kemudian tunjukkan kesalahannya lebih baik. Kemudian mengatakan seharusnya bagaimana yang kita bertindak gitu, harus bagaimana kita bertindak, itu yang restitusi. Kemudian mengingatkan murid, Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Misalnya terlambat beberapa kali loh, semalam terlambat dia misalnya loh, ini terlambat pulang, minta mengingatkan. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Takuni dulu. Kemudian mengkritik dan mendiamkannya.
Nah, kalau kita melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaan sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Bagaimana respon kita kalau misalnya anak didik kita melakukan kesalahan? Harus dihukum tadi kan gitu. Hukum atau konsekuensi. Nah, caranya kita dengan restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertiannya dulu. Kemudian restitusi juga bisa diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harusnya memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, memulihkan dirinya serta berbuat salah. Jadi dia kadang merasa bersalah terus gitu. Nah, kemudian penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sebelumnya kita belajar bahwa kontrol, bahwa dasarnya adalah kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, masing-masing kita mempunyai motivasi intrinsik. Dia lanjut, ini sudah tadi. Tahapan restitusi. Pertama, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, misalnya di sini dia akan mengatakan, ibu atau bapak itu tidak terlalu mempersalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Misalnya salah nih. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Besok. Kemudian kamu juga bisa minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi yang pertama dulu kan kada bapak anaknya. Hari ini kada bapak, besok misalnya kapai kam. Nah, itu maksudnya yang tahapan pertama ini. Fokus pada karakter. Kemudian yang kedua, restitusi menguatkan. Menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi momen yang baik? Jawabnya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan. Nah, ini misalnya kan kayak apa caranya menguatkan tindakannya gitu nah. Biar ia salah, cuma nanti kayak apa caranya ia bisa kembali lagi, dikuatkan lagi. Kemudian berikutnya, fokus pada solusi. Nah, kita tidak fokus pada kesalahan. Nah, Bapak Ibu tertarik misalnya tidak tertarik siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, kita cari solusinya sama-sama. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dikembalikan, distabilisasi lah bahasanya, dinormalkan kembali karakternya. Nah, kemudian berikutnya, kalau tadi cara solusi namanya restitusi, nanti apa? Ulun contohkan tahapan-tahapan restitusi itu kayak apa. Tapi sebelumnya kita kasih dulu namanya keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Misal pertanyaannya ada, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya karena peraturan ya, karena peraturan. Tapi bisa jadi nih, kemungkinan bisa jadi jawabannya karena keselamatan. Ya Allah, supaya selamat ya Allah. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Jawabannya untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, itu kan kira-kira sepakat bertanya supaya sehat, supaya selamat. Pakai helm tadi. Nah, itu yang sehat selamat tadi itu namanya keyakinan. Itu namanya keyakinan, bukan peraturan. Diyakini sama-sama oleh orang. Kita di sini sama keselamatan juga. Yang di lain juga sama keselamatan. Nah, itu makna yang namanya keyakinan. Beda kalau peraturan. Peraturan di sini belum tentu di sana sama mengartikan peraturan. Itu maksudnya beda keyakinan dengan peraturan. Kemudian, misal contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas mestinya perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas dan seterusnya. Ini keyakinan kelas yang ditanyakan ke siswanya. Kita yakin apa misalnya di kelas kita hendak apa seperti itu. Nah, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik dan seterusnya sampai ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat. Kemudian setelah itu keyakinan kelas, ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sama nih anak-anak, kita juga sama nih 5 kebutuhan dasar. Pertama, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, istilahnya merasa diakui lah gitu anak-anak. Kemudian ada kebebasan. Kemudian kebebasan juga kedua kali tuh kebebasan,
kepatuhan, dan kesenangan terakhirnya. Ini dua kali. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi bagaimana cara kita memandang orang lain itu kada sama kita memandang kebutuhan orang sama kada kawak gitu nah. Jadi beda kebutuhan pada anak didik kita tuh. Kemudian dunia berkualitas itu bayangan gambaran kita tentang dunia yang kayak apa yang kita inginkan, yang bisa merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita itu. Itu maksudnya dunia berkualitas. Ini sudah lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, sekarang ini yang menarik sejujurnya. 5 posisi kontrol. Jadi menurut Glaser, dosen, ada 5 posisi kontrol guru. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Itu diklasifikasi orang menjadi 5 tadi. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Kira-kira selama ini kita sebagai apa di situ kontrol kita tuh. Pertama kita lihat dulu yang penghukum. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian biasanya menjalankan posisi penghukum bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya ucapan penghukum itu seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, gitu. Kemudian selalu aja bawa salahnya, ikam aja kan itu. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai gawe ya misalnya tugas. Nah, kemudian, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran itu berhasil, itu cara kita seorang misalnya itu. Kalau berhasil itu cara kita seorang. Nah, itu tipe kontrol penghukum. Kemudian kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya kata-kata yang diucapkan kalau yang pembuat merasa bersalah ini, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Kecewa sekali. Bapak, nyaman memberikan lah. Kemudian berapa kali bapak harus beritahu nah? Berapa kali kena dahi dekam? Berapa kali dapat dahi jalan? Kayak apa ini jalan? Gimana cobanya? Nah, misalnya kenapa kota kita nikam? Kayak apa orang tua ikam? Nah, itu tipe pembuat orang bersalah ternyata. Murid merasa orang bersalah. Nah, di posisi ini murid menilai dirinya buruk gitu nah, asam buruk aja kalau merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu kalau yang tipe pembuat merasa bersalah. Kemudian tipe berikutnya, kontrol berikutnya sebagai teman. Biasanya ayolah digawi, misalnya bantu ibu, bantu bapak, misalnya. Tuh, kemudian ayo ingat ada bantuan bapak saya ini. Nah, itu bahasa teman. Kemudian ya sudahlah ada bapak, karena ibu bantu atau ibu bereskan misalnya. Nah, ini kalau dulu misalnya ada bapak, biar mama aja yang bereskan. Nah, itu kontrol teman gitu, untuk teman. Nah, di sini negatifnya apa? Bila saat guru tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Bila kita kada lagi gitu, wah kecewanya gitu nah. Kemudian saya biasanya berkata, saya pikir ibu teman saya ya, saya pikir kawan gitu, beratnya bahasanya kayak itu bahasanya. Kemudian hal yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, kadang semua guru lain. Ini guru itu aja misalnya kan gitu. Kalau yang posisi sebagai teman tadi. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau ini fokusnya pada peraturan aja gitu. Peraturannya Pak, misalnya baju masuk dalam lo, misalnya atau Pak. Nah, biasanya gitu. Memantau apa yang dilakukan. Nah, sanksi kosnya. Bila apa kosnya, hukumannya Pak. Nah, itu namanya tipe pemantau. Nah, kalau pemantau ini jadi melihat semuanya dari itu penghitungan, catatan, data-data yang perilaku seseorang. Ya Allah. Nah, pemantau bertanggung jawab mengontrol murid, biasanya mengontrol aja. Itu tipe pemantau. Kemudian tipe yang terakhir, manajer. Nah, posisi manajer biasanya gini, dipanggil. Apa gerang yang kita yakini kebaikannya misalnya lo takuninya. Ini yang baik-baik bahasanya kan ibaratnya. Nah, tadi kita misalnya di kelas sudah ada keyakinan kita kayak baiknya yang saling menghargai misalnya lo atau saling menghormati. Nah, apa yang kami yakini? Kemudian jika meyakini bersediakah memperbaikinya. Nah, bahasanya gitu. Kada bepandiran lah bahasanya. Cuma agak lama pandirannya membujuk anak. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal menunjukkan ini apa tanda dirimu, apa rencana
untuk memperbaiki hal ini. Jadi ditawarkan kayaknya apa kira-kira solusinya untuk memperbaiki masalah ikam nih kan gitu. Nah ini yang posisi manajer. Jadi biar orang yang dari 5 ini yang paling bagus adalah manajer. Nah itu yang paling bagus. Jadi kita diminta ke posisi manajer lah tahap posisi manajer. Nah tapi kalau misalnya kalau berhubungan lawan pidana, kriminal, mau parang jangan nggak pikir-pikir juga itu nah. Jangan dia itu hukum sudah lah, hukuman aja sudah. Jadi ini kondisional lah bahasanya. Kalau misalnya masalah kecil-kecil aja kita ke sini ke posisi manajer gitu. Nah, jangan langsung ke posisi penghukum atau yang lain. Atau paling kadang ke posisi pemantau tadi. Posisi pemantau tadi. Nah, ini yang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, yang tadi kan yang bagus restitusi nih. Tahapannya apa? Tahapannya pertama, menstabilkan identitas. Tahap pertama. Nah, biasanya apa di tahapan itu yang dilakukan? Kita biasanya apa mengucapkan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu sampaikan dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu tahap menstabilkan identitas. Jadi kalau memanggil anak, bapak, itu bapak ya dulu kan. Nah, kemudian yang tahap kedua sudah yang tahap stabilkan identitas. Tahap yang kedua validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan, kamu pasti punya alasan kenapa gerang ini digawi gitu. Nah, kenapa gerang terlambat, kenapa gerang berkelahi, pasti punya alasan ya, pasti punya alasan. Yang kemudian kira-kira adakah cara efektif untuk mendapatkan kebutuhan tadi ya, kan pasti kan ada kebutuhannya tuh harus melakukan itu. Tahap yang kedua, tahap yang ketiga, baru tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di kelas. Misalnya di sekolah kita sepakat apa, misalnya lo saling menghormat. Kalau berkelahi misalnya yakin kadang menghargai, berarti lo saling menghormati. Kemudian kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa, takuni inya. Nah ini tahapan dalam melakukan segitiga destitusi. Kemudian ya tadi tahap pertama, biasanya tahap pertama apa yang diucapkan? Kalimat ini biasanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu misalnya tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalnya kan ada, ini kan Bu Ajar kayak itu. Nah kan ini merasa berhak merasa begitu gitu kawan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu kata-kata yang digunakan dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Kata kalimatnya bisa apa? Padahal kamu bisa melakukannya lebih baik. Nah, padahal kan misalnya kau nampar orang itu, nah cuma ada, syukurnya ada, bahasanya kan gitu. Bahasanya tahap kedua nih. Kemudian kedua, kami pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru yang lebih baik. Nah, tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, di keluarga, di kelas, apa yang kita percayai. Kemudian, apa nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ditawarkan seperti itu. Ini yang tahap-tahap segitiga restitusi. Nah, sudah selesai materi ulang gitu. Nah, jadi kalau ibaratnya videonya tambahkanlah, disuruh dia nampakkan bola skenario ya. Skenario mana? Satu empat. Saksikan. Man.
Nah, sebenarnya ini loh panggil saya itu tahapan-tahapan tadi disampaikan ya loh. Bukan tiket dengan tunggu-tunggu. Amal bukannya membantu, malah santai-santai saja. Ya wajar lah. Nah, ini misalnya kasusnya dia tidak terima temannya tidak pernah ikut piket kebersihan ya loh. Bekalahi dipanggil lawan amang misalnya bekalahinya. Nah, itu dipanggil kenapa gerang ya jengkelnya. Membantu kerjaannya menyebut teman saja. Nah, Oh gitu. Ya wajar lah. Kalau kamu marah dan besar. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Mamang? Saya marah-marah Pak, saya mati-mati dia. nah validasi tindakan yang salah. Marah-marah tuh. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Ya Pak, masa saya diam saja? Saya sudah mengerjakan piket dengan tunggu-tunggu. Amal bukannya membantu, malah santai-santai saja. Ya sebutnya kasus kemudian berikutnya videonya. Nah, video kedua ya nih Ahya. Nah, video kedua Ahya sering datang terlambat. Jadi pas ya gitu. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, tadi Bapak dengar laporan dari guru tiket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Ya, saya sudah 5 kali Pak. Terlambat itu suatu kesalahan juga? Iya Pak. Baik Ayah. Nah, itu. Setiap orang pasti pernah Nah, video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan demikian akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid.
Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Nia tidak terima temannya tidak pernah ikut piket kebersihan kelas. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nia, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, kamu habis bertengkar ya dengan Amang? Iya Pak, habisnya kesel sih. Kenapa kesal? Amang tidak pernah ikut piket kebersihan Pak. Bukannya membantu, kerjaannya hanya berteman saja. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Amang? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki dia dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Pak. Oh iya, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja, saya sudah mengerjakan piket dengan sungguh-sungguh. Amang bukannya membantu, malah santai-santai saja. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela kalau kamu hanya piket sendirian. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Iyalah Pak. Nah sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggerok meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar lagi Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus banyak bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang tidak ikut piket, saya akan melaporkannya ke wali kelas atau guru piket harian. Ya, tepat sekali tindakan kamu Nia. Tetap semangat ya. Sekarang, silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia dari kelas 8. Saya sangat senang diajak diskusi bersama Pak Guru untuk menahan amarah saya dari teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati sesama teman-teman. Kasus kedua. Ahya sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Ahya, tadi Bapak dengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? seingat saya sudah 5 kali Pak. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik Ahya, berbuat kesalahan itu manusiawi. Tiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Nah ya, kita cari solusinya bersama ya. Baik Pak. Nah, Ahya sering terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Ahya sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Pak sambil bermain handphone. Jadi jadinya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak? Nah, kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Nah, menurut Ahya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Dapat membuat saya datang ke sekolah dengan tepat waktu dan lebih bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat dan saya mohon maaf sering datang terlambat ke sekolah. Ya, Ahya, sikap sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bergadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Baik Ahya, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah.
Nah, sekarang silakan kembali ke kelas ya. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya dari kelas 8. Terima kasih Pak Guru. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.